Sistem kardiovaskular untuk semester 4 Fakultas Kedokteran. Sistem kardiovaskular bertanggung jawab atas transportasi darah yang mengandung oksigen, nutrisi, hormon, dan zat lain ke seluruh tubuh serta pembuangan produk sisa metabolisme. Komponen utama sistem ini adalah jantung, pembuluh darah, dan darah. 1. Fisiologi jantung. Jantung adalah pompa utama yang memastikan sirkulasi darah berlangsung secara kontinu. Berikut penjelasan rinci tentang fungsinya. A. Siklus jantung. Siklus jantung terdiri dari 2 fase utama. Diastol, ventricle relax. Darah mengalir dari atrium ke ventricle melalui katup atrioventrikular, mitral, trikuspid. Tekanan rendah di ventricle memungkinkan pengisian darah. Sistole. Ventricle berkontraksi untuk memompa darah keluar melalui katup semilunar, aorta, dan pulmonal. Darah dari ventricle kiri dipompa ke aorta, sedangkan ventricle kanan memompa darah ke arteri pulmonalis. B. Output jantung. Output jantung, cardiac output, adalah jumlah darah yang dipompa oleh jantung setiap menit, dihitung dengan rumus stroke volume, SV. Volume darah yang dipompa oleh ventricle dalam satu kontraksi, gelombang 70 ml, denyut. Heart rate, hari. Jumlah denyut jantung per menit. Faktor yang memengaruhi, preload. Volume darah yang kembali ke jantung, vena. Afterload, resistensi yang harus diatasi ventricle untuk memompa darah. Kontraktilitas, kekuatan kontraksi otot jantung. C. Sistem konduksi listrik jantung. Jantung memiliki sistem konduksi intrinsik yang mengatur denyutnya, node sinoatrial, SA. Pemacu utama jantung menghasilkan impuls listrik, gelombang 70-80 bpm. Node atrioventrikular, AV, menunda impuls untuk memastikan pengisian ventricle. Berkas His dan serabut Purkinje menyebarkan impuls ke ventricle untuk kontraksi serentak. Gangguan, aritmia, gangguan irama jantung, blok jantung, gangguan transmisi impuls listrik. 2. Fisiologi pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai jalur transportasi darah. Terdapat 3 jenis utama. A. Arteri dan arteriol, mengalirkan darah dari jantung ke jaringan tubuh. Memiliki dinding tebal dan elastis untuk menahan tekanan tinggi. Fungsi elastisitas, menjaga aliran darah selama diastol. B. Vena dan venula, mengembalikan darah ke jantung. Memiliki dinding tipis dan katup satu arah untuk mencegah aliran balik darah. C. Kapiler, situs utama pertukaran gas, nutrisi, dan zat sisa metabolisme. Dinding sangat tipis, satu lapis sel endotel,
untuk mempermudah difusi. 3. Tekanan darah. Tekanan darah adalah kekuatan yang diberikan oleh darah terhadap dinding pembuluh darah. Sistolik, tekanan saat ventrikel berkontraksi. Diastolik, tekanan saat ventrikel rileks. Normal, 120/80 mm raksa. Regulasi tekanan darah, regulasi jangka pendek, baroreseptor, di arteri karotis dan aorta, mendeteksi perubahan tekanan dan mengirim sinyal ke medula oblongata. Respon cepat. Vasokonstriksi atau vasodilatasi melalui sistem saraf simpatik, parasimpatik. Regulasi jangka panjang, sistem renin-angiotensin-aldosteron, RAAS. Renin, dari ginjal, angiotensin 2 vasokonstriksi dan peningkatan volume darah melalui aldosteron. Hormon ADH, antidiuretik hormon. Menahan air untuk meningkatkan tekanan darah. 4. Sirkulasi mikro. Sirkulasi mikro terjadi di tingkat kapiler, mencakup difusi, perpindahan molekul gas, O, CO2, melalui gradien konsentrasi. Filtrasi dan reabsorpsi, tekanan hidrostatik. Mendorong cairan keluar dari kapiler. Tekanan onkotik, menarik cairan kembali ke kapiler oleh protein plasma, contoh, albumin. Gangguan, edema, akumulasi cairan di jaringan akibat ketidakseimbangan tekanan. 5. Regulasi aliran darah. Aliran darah ke jaringan diatur berdasarkan kebutuhan metabolik, otokrin dan parakrin, nitrit, oksida, NO. Vasodilatasi, endotelin, vasokonstriksi, respon lokal, hiperemia aktif, peningkatan aliran darah ke jaringan aktif. Hiperemia reaktif, peningkatan aliran darah setelah periode iskemia. Kontrol saraf. Simpatik meningkatkan vasokonstriksi pada pembuluh darah perifer. 6. Relevansi klinis, hipertensi, tekanan darah kronis tinggi yang menyebabkan risiko penyakit kardiovaskular. Aterosklerosis, penumpukan plak lemak di arteri yang mengurangi aliran darah. Gagal jantung, ketidakmampuan jantung memompa darah secara adekuat. Shock kardiogenik, penurunan perfusi jaringan akibat kegagalan fungsi pompa jantung.